warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau luar biasa semua ya. Sekarang mari kita membaca doa belajar bersama-sama. Bisa dipimpin sama Mas Inu, silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian semua, ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil bisa angkat tangan. Husna Rafila, Baron Al-Zahra, Zaki Apriliana Saputra, Muhammad Firdaus Sarian, hadir semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran, kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Dipimpin sama ibu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kalian tahu nggak kenapa kita mengawali pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Yang tahu ya, kita harus selalu senantiasa mencintai tanah air. Salah satunya dengan cara menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi kita sebagai warga negara harus selalu tahu entah ibu kota atau ciri khas negara, termasuk sama lagu nasional kayak gitu. Nah, sebagai warga negara yang baik juga, kita harus senantiasa rajin. Rajin apa? Siapa yang tahu? Rajin belajar, harus menjadi anak yang baik. Oke? Sudah siap untuk mengawali pembelajaran pada hari ini? Siap? Katakan siap. 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 Oke, kita mulai pelajarannya. Kita awali dengan ice breaking dulu ya. Jadi kalian nanti ibu mengatakan anggota tubuh, kalian memegangnya kayak mata, pegang mata, hidung pegang hidung gitu ya. Yang dipegang itu yang diucapkan, bukan yang ibu pegang. Misal ibu pegang telinga, tapi ibu ngomongnya mata, berarti kalian harus pegang mata gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Telinga, hidung, telinga, hidung. Lagi, sekali lagi. Mata, mulut, mata, hidung. Siapa yang salah? Harus konsentrasi. Harus konsentrasi, mengawali konsentrasi untuk pembelajaran nanti. Oke? Sebelumnya, siapa yang sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Karakteristik. Iya, keberagaman karakteristik. Terus tanggapan pribadi. Sama yang terakhir konsep pecahan sederhana. Iya, pintar. Tahu nggak tujuan kita belajar tentang ini apa? Jadi kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Selain itu kita juga bisa belajar tentang pecahan. Pecahan itu cara kita membagi sesuatu. Jadi satu benda atau beberapa benda dibagi menjadi bagian yang kita harapkan sama banyaknya, kayak gitu ya. Nah, terus
apa aja? Ibu membagi kue ke dua anaknya. Itu kan pecahan ya, jadi satu kue dibagi menjadi dua ya, contohnya seperti itu. Terus keberagaman juga ada di sekolah kayak gitu. Keberagaman di sekolah apa aja? Seperti Mas Rian orangnya semisal suka bermain, Mas Inu orangnya suka bercanda, kayak gitu kan, berbeda-beda kayak gitu ya. Nah, terus tanggapan, contohnya tanggapan itu apa? Kalian menanggapi suatu hal. Jadi kayak contohnya Mbak Zahra melakukan suatu hal kayak menyapu, kalian menanggapinya, oh kamu menyapunya bersih sekali, itu tanggapan pribadi kayak gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti bisa dilihat, bisa disaksikan. Oke. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang akan disampaikan. Keragaman karakteristik individu. Keragaman itu apa sih? Keragaman itu artinya bermacam-macam atau berjenis-jenis. Kalau pada manusia, keragaman diartikan perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, di sini artinya setiap manusia dengan manusia lainnya pasti memiliki perbedaan. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khasnya sendiri. Artinya, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus yang dimiliki pada setiap manusia. Nah, selanjutnya bentuk keragaman karakteristik individu ya Naomi. Ada 5 nih. Yang pertama, keragaman fisik. Keragaman fisik itu contohnya warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, kemudian berat badan, itu ya Naomi. Nah, yang kedua, keragaman karakteristik umur atau usia. Nah, contohnya itu adalah muda, tua, seperti itu ya Naomi. Nah, yang ketiga adalah keragaman hobi atau kegemaran. Ada yang hobinya memancing, membaca buku, bernyanyi, bermain bola. Nah, yang keempat, keragaman jenis kelamin. Contohnya laki-laki, perempuan. Nah, yang kelima adalah keragaman karakteristik sifat. Contohnya ada yang ramah, ada yang murah senyum, ada yang ceria, ada yang suka murung, ada yang suka melamun, seperti itu ya Naomi. Nah, oke, itu dia bentuk keragaman karakteristik individu ya Naomi. Nah, sudah ya. Sudah paham semuanya? Jadi bisa disimpulkan keragaman itu apa? Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Pintar. Dengan adanya keberagaman ini, kita harus selalu menghargai orang lain meskipun dia berbeda pendapat dengan kita, karena setiap orang itu punya keberagaman atau punya keinginan sendiri-sendiri, jadi harus saling menghargai. Jadi apapun yang mau dilakukan temannya, selagi itu baik, harus didukung. Nah, terus contoh keberagaman, siapa yang tahu contoh keberagaman di sekolah tadi apa? Fisik. Iya, keberagaman fisik. Ada yang kurus, ada yang gendut, kayak gitu ya. Terus ada juga keberagaman kepribadian. Ada yang seperti apa? Pendiam, ada yang aktif, kayak gitu ya. Udah paham semuanya? Nah, semisal kalian melihat temannya yang lagi coret-coret tembok, kalian gimana ngomongnya? Iya, dibilangin ya nggak boleh mencoret-coret tembok kayak gitu. Kalau orang yang mencoret-coret tembok itu orangnya baik atau nakal? Nakal ya gitu. Nah, kalian mengatakan kalau anak yang mencoret-coret tembok itu nakal, jadi itu
termasuk apa? Contoh dari tanggapan, kalian menanggapi. Jadi menurut kalian anak ini nakal, menurut kalian anak ini baik, itu termasuk tanggapan dari diri kalian kayak gitu. Coba contohnya ibu kasih gambar, lihat, melihat, menanggapi ini termasuk apa? Oke? Kalian kasih tanggapan ke gambar yang ibu kasih ini. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Yang ini gambar apa? Orang membajak sawah menggunakan kerbau. Kalau ini orang membajak sawah menggunakan coba dianalisis keberagamannya kayak gimana. Salah satu ada yang maju mempresentasikan hasil analisis kalian tentang gambar ini, oke? Dikasih waktu 1 menit buat mengerjakan, oke? Ada yang ditanyakan ya kan? Sudah jelas kan gambarnya? Bisa dikerjakan. Ditanggapi tentang gambar ini, termasuk gambar apa? Menurut kalian pandangan apa yang ada di otak kalian setelah melihat gambar ini? Udah ada yang selesai buat menanggapi? Ya, Mbak Zahra coba diutarakan aja tanggapannya seperti apa? Tanggapan saya tentang gambar tadi yaitu contoh dari perkembangan teknologi yang awalnya menggunakan atau menjadi menggunakan mesin. Iya, pintar. Bener nggak teman-teman? Bener kan? Apalagi ada tambahan lagi nggak? Dengan membajak sawah menggunakan mesin dari menggunakan kerbau itu ada keuntungan tersendiri nggak dari itu? Ada, pekerjaan akan lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Terus apalagi mengurangi tenaga, ya kan? Nah, Mbak Barat, untuk tanggapannya ini tadi ditambahin ya sama jawaban tadi. Yang lain juga yang tanggapannya belum sempurna bisa disempurnakan sesuai yang kita bahas tadi. Semisal kalau kita membajak sawah menggunakan kerbau, sehari mungkin kita cuma bisa dapat berapa? Nggak bisa langsung satu sawah kan? Mungkin kita menyelesaikan satu sawah itu membutuhkan waktu berapa hari? 3 hari. Kalau semisal kita membajak sawah menggunakan kerbau memerlukan 3 hari, 1 harinya kita memperoleh berapa bagian sawah yang sudah terbajak? 1/3. Iya, pintar. Nah, jadi kalau pakai mesin bisa lebih cepat, mungkin 1 hari udah langsung selesai gitu ya. Nah, kalian tahu nggak tentang pecahan ini, pecahan itu? Pengertian dari pecahan siapa yang tahu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka, yaitu angka sebagai pembilang dan penyebut. Iya. Nah, di sini ada contoh untuk pecahan sendiri, bisa dilihat dari sini ya. Ini ada lingkaran. Nah, semisal kita mau menunjukkan pecahan 1/6. Di sini ada tulisannya 1/6, dicari mana 1/6. Oh, di sini, berarti ditaruh di sini. Jarumnya ditaruh di sini ya. Mulainya dari sini, berakhirnya sampai sini. Nah, terus kita cari yang 1/6. Coba kita lihat ini. Dipasangkan. Sudah benar belum? Belum sesuai ya. Jadi ini bukan 1/6. Coba kita cari lagi. Mana ya? Mana? Coba yang ini. Yang ini. Sudah benar belum? Belum, lebih besar ya. Berarti bukan 1/6. Coba yang ini. Coba ya dipasangkan. Sudah pas?
Berarti ini 1/6. Berarti 1/6 itu segini. Oke? Ada yang mau coba nggak maju ke depan? Ibu coba kasih bentuk 1/3 seberapa, ayo? Ada yang mau maju nggak? Kasih contoh 1/3. Maksudnya nanya maju 1/3 seberapa? Dicari dulu yang 1/3 yang mana, terus jarumnya disesuaikan. Nah, pinter. Terus yang mana? Ini. Coba dilihat teman-temannya. Ini sudah sesuai belum? Ini mungkin sudah sama jarumnya? Sudah. Berarti ini 1/3. Ada lagi yang mau ngasih contoh ke depan? 1/10 coba seberapa? 1/10 yang mana? Iya, 1/10 segini. Coba cari yang mana? Nah, coba teman-temannya dilihat. Ini udah bener belum? Udah pas kan? Berarti ini 1/10 itu besarnya segini. Oke. Terus ini juga bisa dibuat untuk kita membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Jadi semisal 1/10 sama 1/6 besar mana? Kan pembilangnya itu berbeda. Jadi kita harus menyamakan. Kalau pakai ini bisa dipermudah, kayak ini 1/10, yang ini misal ini 1/10 ya. Pas kan? 1/10 sama 1/6. Ini 1/6. Ini coba sudah pas, ini benar 1/6. Nah, tinggal kita bandingkan. Besar mana? 1/10 sama 1/6? 1/6. Jadi kesimpulannya 1/10 sama 1/6 besaran 1/6. Pahamkan semua tentang pecahan. Sekarang kalau ada pertanyaan bisa dijawab ya. Kasih waktu berapa menit? 2 menit cukup ya. Di situ nanti dikumpulkan. Kalau ada yang masih ditanyakan, masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Waktunya 2 menit. Sudah selesai semua. Kalau udah selesai bisa dikumpulkan. Udah selesai. Ini nanti nilai yang nilainya di bawah KKM besok kita adakan remediasi, dan yang nilainya sudah mencapai KKM atau lebih kita kasih penghargaan. Oke semua? Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari tadi itu apa aja? Kita belajar tentang pecahan, terus keberagaman individu. Keberagaman individu itu ada yang di rumah, sekolah, sama di masyarakat. Sama kita mempelajari tentang tanggapan pribadi. Tanggapan pribadi itu sama dengan opini. Opini itu tanggapan pribadi. Nah, untuk pelajaran berikutnya kita belajar tentang melanjutkan pecahan, tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, lalu menuliskan tanggapan pribadi. Jadi kalian membuat sebuah surat tanggapan ya. Jadi bukan cuma tanggapan aja, tapi dibuat menjadi surat. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham ya. Demikian pelajaran pada hari ini. Sebelumnya nanti Ibu kasih tugas dulu. Ibu kasih tugas LKPD, kalian melakukan pengamatan. Pengamatan itu tentang keberagaman yang ada di sekitar rumah dan
masyarakat. Nanti tugasnya Ibu share lewat grup WhatsApp kelas ya. Bisa dicek ya nanti malam ya. Nggak boleh ada yang lupa. Waktunya pengumpulan 1 minggu. Jadi minggu depan dikumpulkan, kita bahas bersama-sama. Oke? Nah, sekian. Nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, bisa ditutup dengan doa. Bisa dipimpin Mas Rian. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.